Anggota Rais AMPBNU Kiai Haji Masdar F. Masudi mempunyai ide kontroversial bahwa pelaksanaan ibadah haji bukan hanya bulan Dzulhijjah saja. Ia pun mengusulkan ditelaah ulang waktu pelaksanaan ibadah haji. Menurut Kiai Masdar, dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah, waktu haji adalah beberapa bulan yang sudah maklum. Kata Kiai Masdar, 3 bulan dimaksud adalah bulan Syawal, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Berdasarkan wawancara situs Islam liberal, Kiai Masdar mengungkapkan di dalam ayat itu diterangkan bahwa waktu haji itu beberapa bulan, bukan beberapa hari. Kiai Masdar mengatakan, lebih-lebih ada hadis yang mengatakan bahwa Al-Hajj Arafah atau haji itu adalah wukuf di Arafah. Kiai Masdar mengungkapkan hadis Al-Hajj Arafah bahwa haji itu intinya wukuf di padang Arafah. Sementara soal waktu tidak masuk di dalam hadis itu. Hadis Al-Hajj Arafah ini berbicara soal aktivitas. Inti dari haji adalah wukuf di Arafah, bukan berbicara soal tempat, papar Kiai Masdar. Lanjut Kiai Masdar, soal waktu haji sebenarnya sudah diterangkan dalam ayat Al-Quran tadi. Jadi antara hadis dan ayat itu tidak saling menafikan. Selama ini, hadis Al-Hajj Arafah dipahami sebagai menafikan ayat Al-Hajj Asyhurun Ma'lumat. Tentunya usulan Kiai Masdar itu melihat fenomena jatuhnya korban dalam kegiatan ibadah haji. Hajjah, imam kita. Sebagaimana kita ketahui bahwa problem haji ini macam-macam. Kita tahu bahwa ibadah, aktivitas apapun itu selalu membutuhkan 2 sarana primer, yaitu pertama waktu dan kedua tempat. Haji pun demikian. Haji membutuhkan waktu, sarana waktu, dan tempat. Dalam kaitan dengan waktu ada 2 kategori. Ada ibadah yang waktunya mudhoyak, pas-pasan gitu. Dan kedua, ibadah yang sifat waktunya itu muasa, longgar. Waktu mudhoyak artinya waktu yang disediakan oleh syara itu pas-pasan, tidak kurang dan tidak lebih dari yang dikonsumsi. Itu biasanya terkait dengan ibadah yang sifatnya tarki, pasif. Seperti puasa, siam, itu tidak ada kegiatan karena sifatnya pasif, tarki. Maka waktu yang disediakan oleh syara itu ya pas, tidak kurang, tidak lebih. Mulai Tulul Fajri sampai Ghurubus Syams. Sementara ibadah yang bersifat fi'li, ada aktivitas, ada gerak, ada kegiatan, itu waktu yang disediakan syara itu muasak, lebih longgar dari yang dibutuhkan. Sholat misalnya, itu termasuk contoh ibadah fi'li. Secara konkret, secara empirik, sholat itu paling lama ya bisa 5 menit, bisa 10 menit lah, katakanlah begitu. Sementara waktu yang disediakan oleh syara untuk sholat itu paling pendek, seperti waktu maghrib itu ya bisa 1 jam atau lebih. Padahal yang dikonsumsi paling ya 5 menit, 10 menit lah. Nah, haji ini itu aktivitas, itu ibadah yang sangat fi'li. Sangat fi'li karena ada gerakan mobilitas dari negara-negara yang berbeda ke tempat yang sama. Dan karena itu tentu membutuhkan waktu yang lebih luas dari yang dibutuhkan.
Jadi waktunya pasti muasa. Dan sebagaimana kita semua tahu bahwa menurut Al-Quran, waktu haji itu beberapa bulan. Al-hajju ashhurun ma'lumat, itu patut dilalah dan sharih sekali. Waktu haji itu beberapa bulan, ashhur. Dan semua tafsir kalau kita buka itu memberikan penjelasan bahwa ashhur yang dimaksud itu adalah Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Hanya ada sedikit perbedaan terkait dengan Dzulhijjah, apakah cukup sampai tanggal 12-an atau sampai sampai penuh tanggal 30 habis bulan Dzulhijjah itu. Jadi dengan demikian yang jelas bahwa waktu pelaksanaan ibadah haji itu muasa sekali. Muasa sekali. Karena memang terdiri dari gerakan mobilitas yang luar biasa. Dari satu negeri ke negeri lain. Dan juga dari sudut jamaahnya juga sangat luar biasa. Antri melakukan ibadah haji itu konon sampai 30 tahun, bahkan Malaysia bisa sampai 70 tahun itu. Kenapa bisa begitu? Kalau bahkan sampai 100 tahun gitu. Itu kan sangat merugikan kepada mereka yang sudah terhukum wajib untuk menjalankannya karena sudah istita'ah. Akan tapi terhalang karena waktu yang kita pahami selama ini menjadi mudhoyak. Padahal waktu haji itu muasa banget itu. Ashhurun ma'lumat. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, akibat kesalahpahaman ini, waktu haji yang muasa banget tapi ditafsirkan, dipahami sebagai mudhoyak, maka akibatnya terjadi penumpukan calon jamaah haji yang harus nunggu waktu begitu lama. Indonesia konon sekitar 25 tahun. Nah, Malaysia itu bisa 100 tahun itu nunggunya itu. Nah, kalau begitu kan tidak masuk akal. Karena orang Malaysia harus daftar haji sebelum lahir. Itu sudah harus daftar itu. Oleh sebab itu maka saya kira kita semua, para ulama, para masyayikh harus mencurahkan pikiran yang optimal untuk memecahkan problem ini supaya ibadah haji itu bisa mereka jalankan tanpa harus kehilangan kesempatan disebabkan oleh waktu tunggu yang tidak masuk akal, melebihi umurnya. Seperti di Malaysia itu dan beberapa negara lain yang kuotanya dibanding dengan calon jemaah hajinya tidak seimbang.